Halo sobat, hari ini saya akan melakukan penyemprotan gulma atau penyemprotan rumput. Jadi cara saya di sini menyemprot rumput kalau di musim hujan ya. Itu cepat mati biasanya kalau musim hujan. Kalau musim kemarau saya tidak melakukan penyemprotan kalau sistemik. Karena kalau musim kemarau sistemik tidak cocok, kecuali racun kontak ya, seperti gramoson. Nah, itu cocok kalau musim kemarau. Tapi kalau kayak gini, racun apa namanya? Ini Promotop ya. Ini tidak cocok kalau musim kemarau karena tidak berfungsi secara normal. Ini bagusnya kalau ada hujan-hujan ya. Atau penyemprotannya di sore hari. Malamnya kena embun, itu cepat mati rumputnya. Kemudian dosisnya di sini saya tidak pernah menggunakan dosis tinggi. Karena dosis tinggi juga percuma kalau tidak mengenai sasaran ya. Seumpamanya dosis tinggi tapi jalannya cepat, kemudian rumputnya rumput tua, itu tidak tepat sasarannya bagi saya. Karena rumput tua itu susah mati ya, walaupun dosis tinggi. Ini jarang saya menggunakan dosis tinggi. Saya selalu menggunakan dosis rendah seperti ini. Saya cuma menggunakan 120 mili ya. Itu 120 mili saja. Kenapa saya bilang tidak mengenai sasaran? Karena sasaran kita itu pucuknya ya, pucuk rumput atau daun muda. Nah, itu sasaran kita. Yang kita incar yang itu. Ini walaupun dosisnya rendah, janji kena pucuknya cepat mati. Karena lewat pucuk inilah dia cepat diserap oleh tanaman ya. Akhirnya menjadi keracunan sampai ke akar. Karena ini sistemik ya. Kerjanya sistemik. Ini sekitar 4 hari baru ada perubahan ya. Kalau kadar racunnya nggak terlalu tinggi, kalau kadar racunnya agak tinggi ya 3 hari sudah ada perubahan. Jadi kalau saya di sini ya, kalau rumput muda begini, itu saya jalannya agak cepat sedikit. Tapi kalau ketemu rumput tua yang tidak ada pucuk, itu kita jalannya mau lambat karena kita mau basahi ruasnya. Karena di ruas itulah racun lewat masuk ke jaringan dalam ya. Jadi percuma dosis tinggi kalau tidak mengenai sasaran ya. Walaupun dosis rendah, janji tepat sasaran, rumputnya juga pasti mati. Karena sasaran kita itu ruas sama pucuk ya. Dan cepat dilewati racun masuk ke jaringan rumput. Jadi kalau tidak ada pucuknya, usahakan basahi ruasnya. Seperti rumput-rumput begini ya. Ya, rumput begini. Ini kan ada waktunya tidak mucuk ya. Daun-daun tua saja. Jadi kalau kita basahi di sini, di ruas-ruas ini, dia di tengah-tengah sini ada ruas muda. Coba saya perlihatkan. Ini di atas ruas pasti ada muda-muda sedikit ya di sini. Nah, disitulah racun lewat masuk. Jadi begitu cara saya di sini. Di sini petani hemat ya. Kemudian saya menggunakan racun tunggal.
Saya tidak pernah peduli orang ya, disuruh campur apa itu, semua racun dicampur ya, sama serbuk-serbuk juga itu dicampur. Nah itu kalau ada tanaman jangka panjang itu semua merusak ya, seperti dema. Nah itu merusak kayak tanaman coklat, tanaman jangka panjang, seperti cabai, karena di sini tanam cabai. Jadi dema itu sangat berbahaya ya sama tanaman-tanaman jangka panjang kayak coklat, pisang. Jadi saya selalu menggunakan racun tunggal. Ada lagi itu yang menggunakan serbuk apa namanya itu, yang kayak ali. Nah itu juga berbahaya ya bagi tanaman pisang. Itu bisa menjadi penyakit. Itu racun kayu-kayu ya, kalau tidak salah racun kayu. Jadi di sini petani hemat segalanya ya. Pupuk, racun semua hemat, tidak terlalu banyak menggunakan. Racun itu saya selalu menggunakan 120. Karena itu 100 juga mati kalau rumput muda. Kalau rumput masih muda ya, itu 100 juga mati. Janji sasarannya tepat. Kita lihat seperti ini ya. Ini rumput muda. Ini tidak perlu menggunakan racun dosis tinggi. Karena jaringannya masih lemah. Nah, di situ ya. Jadi kira-kira begitu. Ini kayak gini. Ini kan tunas muda semua. Ini dosis rendah juga mati ini. Janji memang basah di sini ya. Jadi usahakan dibasahi yang sasarannya. Jadi batang-batang tua itu kan tidak perlu kita semprot ya. Yang penting ruasnya sama pucuk muda itu yang selalu kita incar. Banyak petani tidak mau menyemprot kalau tidak menggunakan dema sama serbuk-serbuk itu tadi. Kalau saya tidak, karena saya pikirnya jangka panjang ya. Karena yang dua tadi itu merusak tanaman jangka panjangnya, seperti coklat, pisang. Jadi saya tidak menggunakan itu. Cuma 2 jenis racun saya pakai di sini ya. Racun kontak sama sistemik. Itu semua menggunakan tunggal. Gramoxone atau Noxon. Itu racun kontaknya. Kemudian kemarin ada saya beli baru itu racun murah. Nah, itu juga bagus. Apa namanya lah? Kalau tidak salah itu kemarin Patani Kuat. Nah, itu bagus ya. Itu racun murah tapi bagus. Patani Kuat racun kontak seperti Gramoxone. Jadi cara saya menggunakan tangki penyemprot ya. Isi air dulu. Ini airnya 80%, baru kasih masuk racun ya. Biasanya orang kan menggunakan metode setengah tangki dulu, isi setengah tangki terus kasih masuk racun. Kalau saya tidak, isi 80% baru kasih masuk racun. Kenapa saya begitu? Untuk menghindari terlalu banyak busa. Kalau setengah tangki racun dikasih masuk terus diisi air, nah itu biasa busanya banyak ya, busa berlebihan. Jadi saya selalu menggunakan 80% isinya dulu, baru kasih masuk racun. Itu busanya tidak terlalu banyak. Jadi cara saya begitu ya. Ini cuma saya perlihatkan ya sama teman-teman, bukan saya suruh ikuti cara saya ya. Karena setiap orang itu caranya lain-lain, tapi tujuan kita sama ya. Kalau di penyemprotan itu mengejar hasil seperti rumput ya, ya hasilnya untuk mematikan rumput ya. Tidak ada hasil lain. Jadi cara berbeda-beda tapi tujuan sama ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan cara ini atau cara Anda.
Ya, kalau mau ikuti cara saya silahkan. Kalau tidak ya saya cuma perlihatkan cara saya di sini. Karena cara-cara di petani itu tidak boleh kita perdebatkan karena tujuan kita semua sama. Menyemprot rumput biar rumput mati. Menyemprot hama biar hama mati, gitu ya. Jadi tidak boleh kita perdebatkan masalah cara ya. Alangkah baiknya kalau kita selalu bertukar pengalaman dan pendapat. Cara kalian di sana bagaimana, cara saya di sini bagaimana. Nah, itu alangkah baiknya kita saling bertukar pengetahuan daripada berdebat tidak ada habisnya, daripada kita mengkritik orang lain tapi mengkritik diri sendiri tidak dijalankan. Jadi kira-kira begitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan berikan saran juga. Petani asal-asal setia menerima saran. Sekian dulu.